Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emma Huzaimah, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk melaksanakan presentasi online. Sebelum ke pemaparan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Royani Larasati Berubah, absen 31. Halo, saya Silmi Maulida, absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rusmelati Sudiro dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Intan dari nomor absen 35. Halo teman-teman, saya Silvi Nadia dari nomor absen 34 yang akan membacakan tentang pengertian artikel ilmiah. Suatu tulisan merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi, opini, atau perasaan yang biasanya juga menampilkan argumen tentang topik tertentu. Salah satu jenis tulisan tersebut adalah tulisan ilmiah. Istilah tulisan ilmiah, tulisan akademis, dan tulisan penelitian seringkali memiliki makna yang sama, walaupun berbeda dalam bentuk fisik dan peruntukannya. Universitas Wisconsin membagi tulisan ilmiah menjadi tulisan sastra, artikel penelitian, artikel ilmiah, laporan laboratorium, dan tulisan disertasi. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih ramping. Pada dasarnya, artikel jenis ini dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka, dan yang kedua, artikel yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Peran artikel ilmiah sangat tergantung dari peruntukannya, yaitu untuk melaporkan, mengartikan, atau untuk menganalisis sumber-sumber yang dimiliki. Namun seringkali ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Secara lebih spesifik, suatu artikel ilmiah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sintesa temuan-temuan tentang suatu topik dan pendapat penulis. Yang kedua, merupakan pekerjaan yang memperlihatkan keaslian atau originality penulis. Yang ketiga, merupakan pengakuan atau pernyataan atau jawaban terhadap semua sumber yang digunakan. Dan yang keempat, yaitu memperlihatkan bahwa penulis merupakan bagian dari suatu komunitas akademis. Nah, sehingga secara formal, pengertian artikel ilmiah adalah tulisan yang unik dan terintegrasi dari fakta atau bukti yang ada di luar penulis dan pengertian personal yang dihasilkan dari pemikiran penulisnya. Berdasarkan hal-hal di atas, suatu artikel tidak dapat dikategorikan artikel ilmiah jika yang pertama hanya menggunakan ringkasan suatu artikel atau buku, yang kedua gagasan orang lain yang diulang tanpa adanya kritik, yang ketiga kumpulan cuplikan, yang keempat opini personal yang belum terbukti,
Yang kelima, menyalin atau menerima gagasan pekerjaan orang lain tanpa menyatakan sumbernya. Nah, dengan demikian, suatu artikel ilmiah adalah sebuah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah yang uraiannya bersifat sistematis, empiris, bisa dibuktikan kebenarannya, objektif, rasionalis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Royani Larsati Purba, absen 31. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel ilmiah. Adapun bentuk fisik dan peruntukannya, tulisan ilmiah atau artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu artikel ilmiah penelitian dan artikel ilmiah non-penelitian. Artikel penelitian adalah karya tulis ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Memuat hal-hal penting saja yang meliputi hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan penelitian. Sementara materi pendukung lainnya dibuat seringkas mungkin. B. Sistematika penulisannya. C. Dalam artikel ilmiah memuat judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pusaka. D. Prosedur penulisan. Ada 3 kemungkinan prosedur penulisan artikel hasil penelitian, yaitu yang pertama, artikel hasil penelitian ditulis sebelum laporan penelitian secara lengkap dibuat. Tujuannya untuk menjaring masukan-masukan dari pembaca sebelum peneliti menyelesaikan tulisan lengkapnya. Masukan itu diharapkan meningkatkan kualitas hasil penemuan penelitiannya. Kedua, artikel hasil untuk jurnal ditulis setelah laporan tertulis resmi selesai disusun. Prosedur kedua ini berlaku karena pada umumnya penulis laporan penelitian teknis resmi merupakan kewajiban, sedangkan penulisan artikelnya hanya bersifat anjuran. Ketiga, artikel penelitian yang diterbitkan di jurnal merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. Alternatif ketiga ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang mendanai penelitiannya sendiri. Bagi penelitian swasembada, artikel hasil penelitian dalam jurnal merupakan forum komunikasi yang paling efektif dan efisien. Artikel ilmiah non-penelitian. Artikel ilmiah non-penelitian atau konseptual adalah artikel ilmiah yang ditulis dari hasil pemikiran atas suatu permasalahan. Adapun upaya untuk menghasilkan artikel ini, penulis terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Suyitno memaparkan bahwa artikel ilmiah non-penelitian merupakan artikel yang mengacu pada semua jenis artikel yang bukan laporan hasil penelitian. Cakupan artikel ini antara lain konsep, teori, prinsip, pengembangan model, pemaparan fakta atau fenomena, dan penilaian produk. Adapun pengajiannya dalam jurnal ilmiah tergantung pada topik serta isi artikelnya. Bagian paling fatal dari artikel konseptual adalah pendapat atau pendirian penulis tentang hal-hal yang telah dibahas. Pendirian penulis dikembangkan dari analisis terhadap pikiran-pikiran orang lain mengenai masalah yang sama yang telah dipublikasikan sebelumnya, atau pikiran baru penulis tentang hal yang dikajikan, jika memang ada. Jadi, artikel konseptual bukan sekadar kolase atau tempelan cuplikan dari sejumlah artikel, apalagi pemindahan penulisan dari sejumlah sumber
pengertian artikel populer. Menulis populer adalah menulis dengan kesadaran penuh akan pembaca. Penulisnya mampu berempati kepada pembaca dengan tidak mempersulit atau bahkan menyiksa pembaca. Penulis mampu berpikiran sederhana dengan memilih bahasa dan istilah sederhana dengan tujuan untuk memahami apa yang ia tulis, bukan mengakui kepintarannya. Tulisan populer justru menuntut penulis untuk benar-benar menguasai persoalan. Penulis harus belajar dan membaca lebih banyak serta lebih keras. Penulis juga dituntut untuk berusaha menyederhanakan sajian, mencari analogi, dan sebagainya. Tujuan menulis tulisan populer adalah sekadar memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan penulisnya, dan selanjutnya diharapkan sebagai bahan wacana atau diskursus tentang topik ini bagi pembacanya. Materinya tidak selalu harus berdasarkan pada fakta-fakta empirik atau penelitian, boleh juga dari hasil pengamatan atau perenungan. Pembahasan dan analisis tidak perlu terlalu mendalam dan rinci, namun logika serta sistematika pemikiran harus tetap diperhatikan agar pembaca dapat menangkap pesan sesuai yang ingin disampaikan. Pembahasan dan analisisnya sedapat mungkin menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dicerna dan sudah populer di masyarakat. Semua itu tidak harus secara ketat mengikuti aturan main penggunaan tata bahasa yang berlaku di dunia akademik. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah perbedaan antara penulisan artikel populer dan artikel ilmiah. Perbedaan yang mendasar antara penulisan populer dan penulisan artikel ilmiah terletak pada tujuan dan cara penulisannya. Dari tujuan-tujuan yang telah diuraikan tentang penulisan populer, dapat dilihat bahwa penulisan populer adalah tulisan untuk memberikan informasi atau wacana sesuai dengan pemikiran dan perenungan dari penulis, tidak harus berdasarkan pada fakta-fakta empirik atau penelitian. Tidak harus mengikuti aturan penggunaan tata bahasa yang berlaku di dunia akademik, menggunakan istilah-istilah yang mudah dicerna dan populer di masyarakat, namun logika serta sistematika pemikiran harus tetap diperhatikan, agar pembaca dapat menangkap pesan sesuai dengan yang ingin disampaikan. Hal tersebut berbeda dengan tata cara penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah, ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan sehingga memuat informasi-informasi dan fakta-fakta empirik yang kuat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan metodologi yang jelas, laporan penelitian saja tidak cukup, karena seringkali hanya dibaca oleh pemberi dana dalam lingkungan terbatas. Artikel ilmiah dipaparkan secara singkat, rinci, logis, sistematis, padat, dan tidak bertele-tele. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan main yang berlaku di dunia akademik, sehingga pembahasan dan analisisnya dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Dengan artikel ilmiah, hasil penelitian menjadi lebih enak dibaca, dicerna, dan dipahami karena telah melalui proses penyempurnaan penulisan dan penyuntingan ulang. Menulis artikel ilmiah memerlukan persiapan lebih matang, lebih cermat, lebih teliti, dan latihan berkelanjutan. Menulis artikel ilmiah memerlukan juga kesungguhan, keberanian, dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang tidak kalah pentingnya, menulis artikel ilmiah harus dilakukan sebagai suatu kewajiban yang menyenangkan dan mengasyikkan. Materi apa sih yang akan saya bahas kali ini? Materi yang akan saya bahas kali ini terdiri dari dua. Apa saja? Simak baik-baik ya. Hai, perkenalkan nama saya Sinta Rusmelati Sudiro. Pertama yang akan saya bahas yaitu cara membuat artikel ilmiah. Dalam membuat artikel ilmiah terdapat beberapa tahap, dimulai dari tahap persiapan atau perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji, maka makalah dapat tersampaikan dengan baik. Adapun yang perlu dipersiapkan yaitu memilih topik masalah,
menelusuri topik, mengidentifikasi pembaca, dan menentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, mengelola dan memilah bahan-bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Parafrase di sini yaitu penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain. Yang kelima, membuat kutipan. Dan yang keenam, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan ilmiah. Semua itu memiliki petunjuk teknis yang berbeda dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. Yang selanjutnya yaitu tahap menulis draft. Adapun yang kita lakukan pada tahap ini yang pertama adalah mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Yang kedua, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Tentatif di sini yaitu memiliki makna belum pasti atau masih dapat berubah. Yang ketiga, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan dan bukan pada aspek mekanik. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap revisi. Pada tahap ini kita dapat melakukan perbaikan ide dalam karangan karya tulis ilmiah. Adapun yang dapat kita lakukan yaitu menambahkan, mengurangi, menghilangkan, dan menata isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang selanjutnya, membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan, sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Pada tahap ini juga, kita perlu untuk melakukan sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar yang kita buat dengan teman kita, agar kita dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Tahap yang selanjutnya yakni tahap penyuntingan. Yang kita lakukan yaitu yang pertama, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, yaitu huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Yang kedua, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang dilakukan guna untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap publikasi. Setelah karya tulis ilmiah selesai dibuat, maka kita dapat mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Tentunya, tulisan yang kita buat akan lebih berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca oleh orang lain. Pada tahap ini, kita harus menyesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Sebenarnya apakah perlu seorang penulis melakukan evaluasi? Evaluasi bagi para penulis sangatlah perlu, karena dengan melakukan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka berarti kita ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Bahasan yang selanjutnya yaitu tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Adapun beberapa tips tersebut adalah: pertama,
Tips membuat judul karya ilmiah. Langkah pertama dalam membuat karya ilmiah adalah membuat judul. Judul yang diambil harus konkret, tidak bias atau meluas, serta menggambarkan ide dari hasil karya tulis ilmiah yang kita buat. Untuk itu, kita perlu menentukan tema terdahulu sebelum kita membuat judul karya tulis ilmiah. Tips yang selanjutnya yakni tips dalam memberikan visi latar belakang yang bagus. Latar belakang masalah bertujuan agar para pembaca memiliki pemahaman awal mengenai ulasan karya ilmiah yang kita buat. Adapun dalam isi latar belakang berkaitan dengan esensi idealis masalah, fakta masalah, data, analisis, solusi serta state of art, penelitian terdahulu yang memperkuat masalah yang perlu dilakukan. Yang selanjutnya yakni tips membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menjadi bagian terpenting dari penelitian yang melingkupi apa yang mau diteliti serta dikaji dari karya ilmiah yang kita buat. Yang merumuskan masalah ialah dengan menghadapkan sebuah hal yang ideal terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, yang harus diperhatikan ialah memperhatikan apa yang mau dibuat serta dilakukan untuk dipecahkan masalahnya. Adapun kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah terdiri dari 3, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. 3 kata tersebut sudah mewakili apa yang mau dicari serta dibongkar. Tips yang selanjutnya yakni tips membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Untuk karya ilmiah, yang perlu dipersiapkan penulis adalah memberikan analisis bahasan yang dilakukan untuk memperkuat argumentasi dan diskusi ilmiah yang dilakukan yang kita buat, dengan cara menerapkan beberapa hal ideal dengan fakta yang pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi maupun menghalangi. Tips yang terakhir yakni tips dalam membuat kesimpulan. Cara membuat karya tulis ilmiah yang paling akhir dan terpenting adalah kesimpulan yang diberikan untuk membuat pembaca memahami maksud dari apa yang diteliti maupun dibuat dari tulisan, sehingga paham akan tujuan karya yang ditulis tersebut. Itulah tadi beberapa tips dalam membuat karya ilmiah. Semoga tips tersebut dapat bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat artikel populer. Yang pertama adalah memilih tema tulisan. Tema tulisan adalah pokok pembahasan. Saat memilih tema tulisan, pilihlah tema yang mudah dan sudah dikuasai, seperti motivasi belajar siswa, metode mengajar, prestasi belajar siswa, strategi, dan lain-lain. Yang kedua adalah menulis dengan kerangka. Sebelum menulis, biasakan terlebih dahulu membuat kerangka tulisan. Anda harus menyiapkan kumpulan kalimat penting dan garis besar yang hendak ditulis. Contoh, tema artikel prestasi belajar. Dengan demikian, poin penting yang harus dicari adalah seperti apa prestasi belajar siswa, mengapa prestasi belajar siswa menurun, bagaimana cara mengatasinya. Lalu, dari 3 kalimat kerangka di atas, bisa lebih diperdalam lagi. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. Paragraf pembuka memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menarik perhatian pembaca. Yang keempat, menuliskan gagasan pokok secara jelas. Tulisan ilmiah populer hanya berkisar 2,5 sampai 3,5 halaman. Maka dari itu, gagasan pokok tulisan dicantumkan pada bagian awal paragraf agar pembaca mudah menangkap apa yang disampaikan penulis. Yang kelima, memberikan ilustrasi yang wajar. Jika pada sebuah blog, biasanya ilustrasi yang diberikan berupa gambar yang menjadi pendukung ulasan, dalam artikel ilmiah populer, ilustrasi diperlihatkan pada rangkaian kalimat dalam paragraf ilustrasi. Paragraf ilustrasi sebaiknya wajar dan juga logis. Yang keenam yaitu mempelajari cara dan gaya penulisan.
Dalam membuat artikel ilmiah, kita harus mengerti cara menentukan tema, judul artikel, dan gaya penulisan. Setiap media cetak memiliki gaya penyajian yang berbeda. Maka dari itu, kita harus mempelajari gaya penulisan media cetak yang dituju. Yang ketujuh adalah menutup artikel dengan paragraf yang kuat. Dalam hal ini, bisa menggunakan kalimat berupa kesimpulan dari pembahasan artikel yang kita buat. Yang terakhir yaitu menyunting artikel dengan seksama. Menyunting artikel yaitu memeriksa kata keseluruhan, kalimat, juga paragraf yang ada beserta ejaan dan tanda bacanya. Dengan menyunting, artikel yang dibuat akan lebih berkualitas. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh artikel ilmiah dan populer. Yang pertama adalah contoh artikel ilmiah. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di negara kita, karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang ia miliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan mie instan, seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan pada remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara, dan lain-lain. Tak dielakkan, makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa keseringan mengkonsumsi makanan cepat saji memang tidak berdampak secara langsung ke tubuh. Namun, makanan-makanan cepat saji yang dikonsumsi akan tertimbun di dalam tubuh yang kemudian hari menjadi penyebab penyakit mematikan seperti kanker. Tak hanya kanker, penyakit berbahaya juga mengintai, misalnya stroke, usus buntu, dan penyakit ginjal. Maka, apabila Anda termasuk ke dalam orang yang hobi mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam makanan instan yaitu lilin sulit dicerna oleh tubuh. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Selanjutnya adalah contoh artikel populer. Berbicara mengenai sosial media, barangkali sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Siapa sih di zaman sekarang yang tidak memiliki sosial media? Pro dan kontra mengenai sosial media terus berkembang. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat di antara kita yang kurang bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kemudian, baiknya tindakan seperti apa yang perlu dilakukan supaya media sosial membawa banyak dampak positif dan bukan sebaliknya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh anggota kelompok 7 tentang materi menulis artikel ilmiah dan populer. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi awal sampai akhir. Yang pertama, artikel ilmiah adalah artikel yang berbentuk seperti ringkasan laporan penelitian, namun dengan struktur yang lebih ramping. Yang kedua, artikel ilmiah dibagi menjadi 2 kategori, yakni artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka dan yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang ditulis langsung oleh penulis. Yang ketiga, yaitu
Menurut bentuk fisik dan peruntukannya, artikel ilmiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, artikel ilmiah penelitian, yakni karya tulis yang ditulis untuk dimuat dalam bentuk jurnal dan ditulis dengan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati. Yang kedua, artikel ilmiah non-penelitian, karya tulis yang ditulis dari hasil pemikiran atas suatu permasalahan. Kesimpulan yang keempat, artikel populer adalah artikel sederhana yang memberi pemahaman dan membuat pembacanya berempati. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan pemikiran berdasarkan informasi dan wawasan penulis untuk menjadi bahan wacana atau diskusi para pembacanya. Artikel populer tidak hanya berisi penelitian, melainkan berisi tentang refleksi juga. Kesimpulan yang terakhir, perbedaan artikel ilmiah dan populer terletak pada cara penulisannya. Ditinjau dari tujuannya, artikel ilmiah harus memuat informasi-informasi serta fakta-fakta yang akurat. Sedangkan artikel populer memuat informasi atau wacana dari pemikiran dan perenungan penulis. Alhamdulillah, penyampaian materi dari kelompok 7 sudah selesai. Semoga rekan-rekan dapat memahami materinya dengan baik. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila banyak kekurangan karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. See you again and keep healthy. Saya Sylvie Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.